Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayangnya membangunkan hati yang tertidur, menyapa jiwa yang tersesat, dan mengundang hamba Nia untuk pulang lewat cara-cara yang tak selalu kita mengerti. Jika Allah membangunkanmu jam 2 pagi, itu bukan sekadar kebetulan, itu undangan khusus. Mungkin ada doa yang belum kamu panjatkan, luka yang belum kamu sembuhkan, atau rindu yang Allah ingin kamu sampaikan hanya kepadanya di saat semua orang tertidur. Allah membangunkanmu bukan untuk gelisah, tapi untuk bertemu. Karena mungkin hanya di sepertiga malam, hatimu benar-benar jujur dan terbuka. Jika Allah membangunkan kamu jam 2 pagi, jangan buru-buru kembali memejamkan mata. Jangan langsung memegang ponsel atau membolak-balik pikiran dunia. Coba diam sejenak, dengarkan hening di sekitarmu, karena bisa jadi itu bukan kebetulan, tapi undangan lembut dari langit. Allah tak berbicara dengan suara keras, tapi Ia tahu bagaimana menggugah hati hamba Nia yang mulai jauh. Kadang bukan dengan musibah, bukan dengan kehilangan, tapi dengan membangunkanmu perlahan. Di sepertiga malam, mungkin kamu sedang membawa terlalu banyak beban, terlalu sering tersenyum di luar, tapi sesak di dalam. Dan Allah tahu, tak ada waktu yang lebih jujur untuk bicara. Selain saat seluruh dunia terlelap, di jam-jam seperti itu, doa tak perlu dirapikan, air mata tak perlu dijelaskan. Kukap dan katakan apapun yang selama ini kamu tahan. Mungkin kamu belum tahu arah hidupmu. Mungkin kamu merasa sendirian. Mungkin kamu kecewa karena doa belum juga dikabulkan. Tapi Allah tak pernah tidur, dan Ia tak pernah lupa siapa yang menangis dalam diam. Maka, jika kamu dibangunkan pada pukul 2 pagi, jangan hanya berpikir, kenapa aku susah tidur? Tapi katakanlah dalam hati, ya Allah, aku mendengarmu, aku di sini, dan aku ingin kembali. Karena bisa jadi itulah momen paling suci dalam hidupmu. Ketika kamu berhenti lari dari dunia dan mulai pulang ke Tuhan. Bukankah Nabi bersabda, Tuhan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni. Maka jika Allah membangunkanmu jam 2 pagi, anggaplah itu anugerah, karena bisa jadi Ia sedang sangat rindu padamu. Pernahkah kamu terbangun di jam 2 pagi tanpa sebab, tanpa mimpi, tanpa suara, hanya mata yang terbuka dan hati yang tiba-tiba gelisah? Jangan buru-buru tidur kembali. Mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Dalam keyakinan para pecinta Tuhan, waktu malam bukan hanya waktu untuk istirahat, tapi juga waktu di mana langit terbuka lebih lebar dan pintu doa tak dijaga malaikat karena langsung dibuka oleh Allah sendiri. Lalu apa artinya jika kamu dibangunkan pada jam 2 pagi? Mungkin ini jawabannya. Pertama, Allah sedang rindu padamu jam 2 pagi ketika semua terlelap. Hanya sedikit hamba yang terjaga. Jika kamu termasuk yang dibangunkan, bisa jadi Allah sedang berkata, aku ingin mendengarmu malam ini. Bicaralah kepadaku seperti dulu. Kedua, kamu sedang butuh doa, tapi tak sadar kadang kita sibuk dengan urusan dunia, padahal jiwa kita haus. Terlalu banyak luka yang belum disembuhkan, terlalu banyak rasa yang belum ditumpahkan. Maka Allah bangunkanmu untuk berdoa. Sebelum kamu sadar kamu butuhnya. Ketiga, ada bahaya yang dijauhkan kamu tak tahu. Bisa saja dengan tidur terlalu lelap, kamu terhindar dari sesuatu yang buruk, sakit, kecelakaan, atau keputusan keliru. Maka dengan dibangunkan, Allah menyelamatkanmu secara tak terlihat. Keempat, saat terbaik untuk istighfar. Nabi bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang memohon ampun, akan kuampuni jika kamu terbangun. Jam 2 pagi, ucapkanlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin malam ini kamu diampuni tanpa kamu tahu. Kelima, waktu doa paling mustajab, doamu yang selama ini tertunda bisa jadi terkabul bukan karena kata-katamu paling indah, tapi karena kamu memilih waktu yang paling tepat. Dan waktu itu adalah saat malam sunyi, antara jam 2 dan sebelum fajar. Maka jangan sia-siakan. Keenam, hatimu sedang ingin pulang. Kadang yang dibangunkan bukan tubuh, tapi jiwa yang terlalu lama tersesat. Kamu mungkin sudah terlalu jauh dari Allah, sudah lama tak bicara dengannya, tapi jiwa tidak pernah lupa jalan pulang.
Dan ketika kamu terbangun jam 2 pagi, bisa jadi itulah titik pulangmu. Ketujuh, ada seseorang yang butuh doamu. Pernahkah kamu merasa ingin mendoakan seseorang, tiba-tiba di tengah malam bisa jadi Allah bangunkanmu karena ada orang yang kamu cintai sedang dalam bahaya, atau ada saudara seiman yang selamat karena doamu yang tak mereka dengar. Doa malam itu tak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk semesta. Antak, belajar menyerah secara lembut. Terlalu sering kita berdoa siang hari dengan suara keras, tapi lupa bahwa doa paling ikhlas lahir di tengah malam dalam bisikan pelan, bahkan kadang hanya dengan air mata. Jam 2 pagi bukan waktu untuk kuat, tapi waktu untuk pasrah, waktu untuk berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya padamu." Kesembilan, karena Allah sayangnya sesederhana itu, Allah membangunkanmu karena Dia sayang, bukan karena kamu sempurna, tapi justru karena kamu lemah dan Dia tak ingin kamu hancur. Maka Dia bangunkan kamu untuk Dia jaga, untuk Dia temani dalam sunyi, dalam sujud. Maka jika malam ini, esok, atau kapanpun Allah membangunkanmu jam 2 pagi, jangan marah, jangan resah, jangan buru-buru tidur lagi. Cobalah duduk, tarik napas, ambil wudhu, hadapkan wajahmu pada sajadah, dan katakan, "Aku di sini, ya Allah. Aku mendengar panggilanmu." Mungkin hanya itu yang Allah tunggu dari hambanya yang sudah lama sibuk dan kini akhirnya kembali.